Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Wah, hari ini kita ketemu lewat video lagi nih. Tapi jangan lupa ya, kita tetap memuji Tuhan, mengucap syukur, jangan lupa juga berdoa dan baca Alkitab. Hari ini kita mau mulai ibadah kita, meskipun di rumah kita mau siapin hati kita dengan baik. Semuanya juga dengan baik, jadi nggak ada yang lagi tidur-tiduran atau sambil ngemil, tapi kita mau datang sama Tuhan, ibadah dengan baik. Yuk, kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan, sekalipun kita nggak ketemu, nggak hanya lewat video, kita mau sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang sama-sama pujian ini dari awal ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu. Kau memelihara kami, Kau menjaga kami, Kau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan membuat kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan ibadah melalui video ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami yang melihatnya dan mengikutinya dengan baik. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Kalek undang lagi nih. Yuk kita sama-sama siapin hati kita. Kita akan pujian. Kalek undang teman-teman. Dia satu lagi. Apa kabar semuanya? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Ayo, tetap semangat ya. Meskipun kita nggak ketemu lagi, tetap semangat. Kita mau angkat pujian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Siap ya? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
senang hati. Ingat, meskipun kita lagi nggak ketemu, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Di dalam rumah kita ada mama, ada papa, ada kakak, ada anak-adik. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Sebab karena Tuhanlah kita bisa senang-senang. Kita mengangkat pujian berikutnya. Yesus Allah di tengah kita besar. Jangan takut dengan keadaan kita, karena kita punya Tuhan Allah yang sangat besar, yang menjaga kita sampai hari ini. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. 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 Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Wow, ucap syukur sama Tuhan untuk pujian kita hari ini. Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku. Ingat, duduk yang baik, nggak sambil tidur-tiduran, apalagi sambil ngemil. Kita mau sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan, datang sama Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami, anak-anak sekolah minggu.
untuk selalu percaya, untuk selalu kuat menghadapi segala sesuatu bahkan kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ayo tebak, ini siapa? Ini suaranya siapa? Ada yang bisa tebak? Ya betul, ini suaranya Kak Gren. Kita bertemu secara online ya adik-adik. Hari ini, hari Minggu tanggal 29 Maret, kita tidak mengadakan ibadah di gereja, tapi kita bertemu secara online karena ada sesuatu dan lain hal. Oke, adik-adik apa kabarnya nih hari ini? Pasti semuanya sehat selalu ya, dalam lindungan Tuhan semua ya. Dan semuanya pada di rumah kan? Apa pada jalan-jalan? Ya semoga aja semuanya pada di rumah ya. Oke, Kak Gren mau membawakan atau menceritakan firman yang bertemakan tentang kejujuran. Apa? Tentang apa? Ya, betul, tentang kejujuran. Jadi, kejujuran ini adalah makanan yang selalu kita makan setiap pagi untuk sarapan. Bukan ya, bukan. Itu namanya bubur. Yang kejujuran ini adalah kita memberikan sesuatu perkataan yang benar-benar terjadi. Jadi kejujuran itu adalah kita memberikan suatu perkataan yang memang benar-benar terjadi. Oke, hari ini Kak Gren ingin membawakan suatu cerita tentang Petrus dan Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang tahu siapa Petrus? Betul, Petrus ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Petrus ini selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Sampai-sampai waktu Tuhan Yesus sama Petrus lagi berdua, Petrus ini bilang gini ke Tuhan Yesus, Tuhan, aku akan setia kepadamu, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi, bahkan aku rela memberikan nyawaku kepadamu. Walaupun tidak percis seperti itu, tapi kurang lebih perkataannya seperti itu. Kak Gren ulangi ya. Kira-kira Petrus bilang kayak gini, Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku ingin mengikut engkau, dan aku rela memberikan nyawaku kepadamu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus Tuhan Yesus menjawab seperti ini jawaban Tuhan Yesus. Petrus, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maksudnya menyangkal ini adalah si Petrus berkata tidak benar atau berkata bohong atau berkata tidak jujur tentang dia ataupun tentang Tuhan Yesus. 3 kali sebelum ayam berkokok. Kita panggil dulu ayamnya. Ayam. Nah, itu suara ayamnya. Jadi suatu ketika sebelum Tuhan Yesus itu disalib, dia ditangkap untuk diadili. Petrus yang ketakutan, dia mengikuti Tuhan Yesus tapi sembunyi-sembunyi. Dia ngikutin dari belakang, sampai si Petrus ini ketemu sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibunya ini kenal sama Petrus. Sampai ibu-ibunya bilang gini, ibu-ibu, Lihat, itu kan Petrus murid Tuhan Yesus. Bukan, aku bukan murid Tuhan Yesus. Begitu jawabnya si Petrus. Jadi ketika dia bertemu sama ibu-ibu, dan ibu-ibunya ini bilang ke orang banyak, ini Petrus muridnya Tuhan Yesus. Dia menyangka atau dia berkata bohong, atau dia tidak mengakui kalau dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali, percis seperti yang sudah diperingatkan Tuhan Yesus. Lalu setelah Petrus menyangkal atau setelah Petrus berkata, bukan, aku bukan murid Tuhan Yesus, sebanyak 3 kali, berbunyilah ayam berkokok. Ayam. Saat Petrus mendengar suara ayam tersebut, akhirnya Petrus mengingat kembali perkataan dari Tuhan Yesus bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Lalu Petrus menjadi menyesal
karena telah melakukan hal yang sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Oke, akhirnya Petrus menyesal karena telah berkata bohong atau berkata tidak benar mengenai dirinya, yaitu dia adalah seorang murid Tuhan Yesus, tapi dia berkata dia bukan murid Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini sebenarnya kita juga mengetahui bahwa berbohong itu atau berkata tidak jujur itu adalah perbuatan yang salah. Lah, terus kira-kira kita apakah yang bisa kita pelajarin? Seperti ini, misalkan adik-adik lagi di rumah, terus ditanya sama orang tua adik-adik, Dedek, kamu dari tadi kayaknya cuma main HP terus, emangnya kamu udah ngerjain tugas? Emangnya kamu udah ngerjain PR kamu di sekolah? Nah, terus Dede ini malah bilang, sudah mah, tenang aja, aman semua tugasnya, besok udah lancar kok. Oh, begitu ya. Akhirnya, ketika kalian besok ke sekolah, kalian mikirnya juga, oh ya, aku kan udah ngerjain tugas. Sampai akhirnya ditanya guru, keluarkan tugasnya, mau dinilai. Ternyata kalian belum ngerjain tugas. Jadi kan kalian gak dapet nilai, teman-teman kalian dapet nilai. Nah, itu salah satu perbuatan atau perkataan kita yang tidak jujur. Jadi kalau misalkan ditanya, sudah ngerjain PR belum? Sama mama papanya, ya jawabnya yang jujur. Kalau belum, bilang aja belum, biar nanti kalian kerjain. Bahkan jangan nanti-nanti, langsung aja dikerjain. Atau misalkan lagi di kelas, lagi di sekolah, terus kalian ngerasa, aduh perut kok sakit banget ya, pengen ke toilet tapi malu ngomongnya ke guru. Udah gak apa-apa, bilang aja ke guru. Atau sampai-sampai mungkin ada guru yang melihat kalian, terus kalian ditanya, kenapa dari tadi kok diam-diam aja, perutnya sakit apa gimana? Tapi kalian malah jawab, enggak apa-apa. Kan kalian sendiri yang sakit kan? Nah, jadi kalau memang sudah sakit perut, misalkan kalau di kelas, ya bilang aja ke guru, Bu, saya mau ke toilet, saya sedang sakit perut. Jadi berkata jujur ini merupakan perkataan yang sangat-sangat mendasar untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sayang banget atau seneng banget sama adik-adik yang berkata atau perkataannya itu jujur. Karena kalau kita berkata jujur, kita tidak merugikan orang lain, dan kita juga tidak rugi, bahkan kita menjadi untung. Seperti itu adik-adik pembacaan firman kita atau cerita tentang Petrus dan Tuhan Yesus pada hari ini. Oke, kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengajarkan kami untuk berkata jujur ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Kiranya kami terus dapat berkata yang jujur dan berkata yang benar-benar apa adanya, supaya kami tidak pernah menyesal akan perbuatan kami yang tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, sekian ya adik-adik tentang pembacaan atau cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dadah!